Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Perkenalkan, Bapak dosen, saya Reza Firmansyah dari jurusan PPA 1B, asal dari Sidoarjo, lebih tepatnya Wedorokura. Kami di sini ingin menyampaikan dalam bentuk video tentang nilai-nilai anti korupsi yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu sifat jujur. Dan ini penting bagi seorang yang memiliki sebuah jabatan, dia harus memiliki sifat jujur. Karena jika dia tidak jujur, maka akan dampak pada sebelumnya, akan memberikan dampak pada laporan-laporan yang dia buat, kemudian kinerja-kinerja yang dia laksanakan. Nah, jika dia tidak memiliki rasa kejujuran, maka dampaknya akan kepada masyarakat itu. Maka secara tidak langsung, orang yang berpegang dengan kejujuran, dia harus menolak terhadap ketidakjujuran. Itu sudah berlawanan pada sebuah jiwa. Jika dia itu merasa dirinya itu adalah seorang yang jujur, maka secara tidak langsung pasti dia akan menolak hal-hal yang berbau ketidakjujuran. Kemudian yang kedua yaitu sifat tanggung jawab. Ini penting. Karena ketika seseorang telah menyampaikan sebuah pendapat A, maka dia harus melaksanakan hal tersebut sampai terlaksana. Dan ini adalah termasuk tanggung jawab. Ya, dan apalagi yang dipakai adalah uang rakyat. Maka begitu luar biasa tanggung jawab yang diemban oleh seorang pemimpin, seorang pemerintah. Maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kunci utama bagi seorang hamba yang dia memiliki tanggung jawab besar di pundaknya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula. Di dunia dia akan mendapatkan balasan. Apalagi sekarang sedikit-sedikit viral. Kemudian berdampak pada mental seorang pemerintah itu ketika dia korupsi. Padahal sebelumnya dia dicalonkan berjanji tidak korupsi dan lain-lainnya. Tapi Jepon membalikkan hatinya dan sehingga dia terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu disiplin. Ya, disiplin adalah sikap mental untuk menghargai waktu. Karena jangan sampai seorang pemimpin, pemerintah leyeh-leyeh, tidak mau memaksimalkan waktu yang dia miliki. Padahal dia dalam kondisi bekerja, bukan lagi dalam kondisi mencari ketenaran, tapi dia bekerja. Baik, kemudian yang keempat yaitu mandiri. Ya, dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dia memiliki langkah-langkah, kegiatan atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang menjadi tujuannya. Jangan sampai seorang pemimpin tidak tahu arah kepemimpinannya mau diarahkan kemana. Ya, melihat si fulan pemerintah A begini, ikut begini. Dia tidak memiliki pendirian sehingga dia akan terombang-ambing oleh arus dan akan mengorbankan masyarakatnya. Kemudian yang kelima yaitu kerja keras. Ini penting. Ya, dalam agama kita pun juga ketika kita telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita berikhtiar. Ya, berikhtiar untuk apa? Yaitu untuk membenarkan doa tersebut. Ya, kita perlu ada yang namanya usaha untuk mencapai sesuatu.
dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semuanya. Urusan pemerintah kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, yang di mana mereka memiliki sebuah kegoncangan yang luar biasa, dihempit dari sisi kanan, sisi kiri, atas, bawah, depan, belakang. Maka kita doakan mereka supaya mereka istiqomah dan terus berdedikasi hidupnya untuk masyarakat. Kemudian keenam sederhana, ini ya, jangan sampai seorang yang dulunya itu biasa, sederhana, kemudian menjadi pemimpin, dia hidupnya hedon, hidupnya begitu luar biasa menampakkan kekayaannya, ya. Padahal masyarakatnya banyak yang susah, ya, dan ini perlu kita perhatikan. Kita lihat bagaimana Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan lain-lainnya, Ali bin Abi Thalib, ketika mereka menjadi khalifah, mereka tidak merubah gaya hidup mereka. Hidup mereka dari sebelum menjadi khalifah dan setelah menjadi khalifah tetap seperti itu. Tetap sederhana, tetap fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka itu adalah memang tabiat mereka, bukan sesuatu yang dibuat-buat. Kemudian berani. Ini, jangan sampai pemimpin itu lembek. Lembek karena dia ingin mendapatkan keridhaan dari manusia. Jika dia tidak mau melakukan A dari tokoh A, dia nggak bakal bisa mendapatkan dana yang banyak. Dia bakal kesusahan. Ini, ya, dia harus berani menentukan alur dari yaitu entah mengurus surat dan lain-lainnya. Ya, jangan sampai seorang pemimpin membuat sulit yang dipimpin. Kata Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Dan ini perlu keberanian. Bukan hanya sekedar saya pemimpin dan saya harus ditaati, enggak, tapi perlu yang namanya keberanian. Tegas, ya, kepada hal-hal yang berbau korupsi apalagi. Ya, jangan sampai kita lembek dalam hal semacam ini. Kemudian peduli, ya, peduli ini penting. Jika seseorang tidak memiliki rasa kepedulian kepada masyarakat-masyarakat yang lain, maka dia akan semena-mena. Dia akan mengenyangkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya supaya dia kenyang? Dan ini bahaya. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu adil. Ini penting dan tidak kalah pentingnya dengan hal-hal yang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang Allah berikan naungan di mana tidak ada naungan selain naungannya. Yang pertama yaitu disebutkan imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Maka dan juga Nabi SAW juga pernah bersabda di hadis yang lain, ya, da'watun yustajabu, ya, yaitu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, doa yang diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama yaitu imam yang adil. Maka hendaknya kita terus memperhatikan keadilan di rakyat sekitar. Jangan sampai kita mengedepankan diri kita sendiri, kenyamanan diri kita sendiri. Bagaimana orang-orang yang mengatakan bahwasanya menjadi pemerintah itu bukan sesuatu yang mudah. Melainkan menjadi pemerintah itu perlu yang namanya yaitu pengorbanan. Pengorbanan dari kenyamanan hidup, ya, pengorbanan dari selalu dihubungi sama orang. Tempat ini ada sebuah gangguan, tempat ini ada jalannya lubang dan lain-lainnya. Ya. Maka ini harapan kita semuanya bahwa kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki urusan pemerintah kita dan jangan sampai kita merusak urusan-urusan mereka, ya. Taati mereka dalam kondisi mereka tetap
ya tidak mengajak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup perjumpaan kita hari ini pada video kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.